Mencuri yang halal, mencuri yang harus dilakukan, ternyata mereka semua sukses sebab mencuri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di sini simak video sampai selesai agar kita tidak salah paham. Jadi tema kita itu mencuri yang halal. Sahabatku yang dimuliakan Allah, sebelum kita lanjutkan, mohon bantu subscribe dan komentar Kopil tuh di kolom komentar, serta sebutkan hajat-hajat antum. Mungkin punya hajat apa, sebutkan di situ. Kita sama-sama doakan semoga hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku yang dimuliakan Allah, saya lanjutkan. Mencuri yang halal, mencuri yang harus dilakukan. Ini maksudnya bagaimana? Ternyata setelah kita pelajari, sahabatku ya, banyak orang sukses, baik dari dunia bisnis, sampai dari dunia karir, sampai ulama, sampai akhirat pun, itu adalah mencuri gitu. Mencuri apa? Pertama, mencuri waktu. Mencuri waktu. Kita lihat. Di saat orang-orang sedang santai gitu ya, di saat orang-orang sedang santai, nggak ngapa-ngapain, dia mencuri waktu untuk belajar. Di saat orang tertidur nyenyak, ternyata ada orang yang mencuri waktu untuk sholat malam, wirid, berdoa, atau bahkan juga belajar gitu. Di saat ada orang yang mungkin pagi dia hanya santai-santai di kafe, di warung kopi, ada orang yang mencuri waktu untuk sholat duha. Maka di sini adalah mencuri hal yang positif gitu loh. Ya sebenarnya bahasa mencuri yang halal ini hanya adalah untuk kita tertarik gitu loh. Apa sih mencuri kok ada yang halal? Mencuri semua itu kan haram. Tapi ini adalah mencuri yang halal. Ya ini kita jadikan mindset pada diri kita, sahabatku. Jadi untuk diri kita sendiri gitu. Mencuri kalau pengen sukses, mencuri waktu untuk belajar yang pertama. Karena banyak sekali orang itu yang masa belajarnya, waktu belajarnya itu terlalu pendek sekali loh. Dia itu bukan tipe pembelajar. Padahal semua orang-orang sukses tadi itu belajar gitu loh, mencuri waktu untuk belajar. Di saat teman-temannya santai, dia terus membaca, dia terus belajar, dia terus mencari hal-hal baru dalam hidupnya. Dia belajar dari temannya, dia belajar dari YouTube, dia belajar dari berbagai sumber dan referensi. Dia terus belajar. Jadi misalnya ada anak kecil, sahabatku ya, anak kecil itu si A dan si B. Dibesarkan dari daerah yang sama, usianya berdekatan, di daerah yang sama, di sekolahan yang sama, tapi setelah nanti usia 20 tahun, 30 tahun, masing-masing dari si A dan si B itu nasibnya beda. Si A itu ternyata dia belum menikah, belum punya apa-apa, kerjaan juga belum punya, sedangkan si B sudah menikah, sudah punya anak, sudah punya usaha, bahkan sudah punya rumah, sudah punya mobil. Kok sukses sekali ya? Padahal dibesarkan dari tempat yang sama, dengan lingkungan yang hampir sama, di usia yang hampir mirip sama. Tapi nasib mereka jauh berbeda ya, karena perbedaan tadi mencuri. Yang si A terlalu banyak waktu digunakan untuk bermain, terlalu banyak waktu digunakan untuk hal yang nggak ada manfaatnya untuk membangun masa depan. Sedangkan si B dia berpacu belajar, baik di bangku kelas, di bangku kehidupan. Dia privat sana, privat sini, belajar keahlian ini, belajar keahlian itu. Mungkin di saat teman-temannya sedang asyik, dia juga sudah mondok di pesantren. Dia mencuri waktu untuk belajar agama lebih mendalam, sehingga dia di usianya yang mungkin 30 tahun itu sudah kualitas hidupnya sudah jauh berbeda dengan anak yang sama-sama usia 30 tahun tapi dengan gaya cara mengisi waktu yang berbeda. Maka
mencurilah hal-hal yang positif, mencurilah waktu untuk belajar, mencurilah waktu untuk wiridan. Di saat banyak orang yang masih tertidur pagi, dia jam 3 malam sudah bangun sholat tahajud. Ingat ya, mencuri waktu di tengah malam, sepertiga malam yang terakhir, itu sifatnya merubah nasib ya. Sifatnya itu merubah takdir. Ya, takdir ini nasib lah gitu. Karena takdir itu pembahasannya mendalam, nanti khawatir kalau sesingkat itu saya bisa gagal paham gitu. Sahabat tuh di subscribe ya, di subscribe, komentar Qabil tuh, nanti kita ijazah di belakang. Dan simak sampai selesai agar banyak hal yang bisa merefresh pengetahuan kita. Di saat ada orang tengah malam tidur, dia jam 3 malam sudah bangun, mencuri waktu untuk sholat tahajud, untuk berdoa kepada Allah, memperpanjang, ya Allah ya wasi', Allahumma rzuqna qalban wasi'an wa rizqan wasi'an, ya Allah ya wasi', Allahumma rzuqna qalban wasi'an wa rizqan wasi'an. Itu yang paling saya suka diantaranya wirid tengah malam. Habis saya sholat tahajud, terus saya membaca Asmaul Husna. Saya senang sekali ya. Mungkin pelan-pelan kita juga akan bahas makna-makna Asmaul Husna yang bisa kita terapkan dalam doa-doa kita. Saya paling suka itu diantaranya, ya Allah ya wasi', wahai Tuhan yang maha luas. Allah ya wasi', wahai Tuhan yang maha luas. Allahumma rzuqna, ya Allah berikanlah hamba rizqan wasi'a, rezeki yang luas, wa qalban wasi'a, atau dibalik qalban wasi'a, hati yang luas, wa rizqan wasi'a. Karena walaupun kita banyak harta, ketika hati ini sempit, kadangkala juga berat. Makanya qalban wasi'an wa rizqan wasi'an, qalban wasi'an wa rizqan wasi'an. Ya Allah ya wasi', Allahumma rzuqna qalban wasi'an wa rizqan wasi'an. Di sepertiga malam yang terakhir, di saat ada orang yang santai-santai tidur atau bahkan masih begadang main game, dia sudah mencuri waktu untuk apa? Mencuri waktu untuk berdoa kepada Allah. Ya Allah ya Wahhab ya Razzaq, warzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban sahlan wa anta khairur raziqin. Ya Allah ya Fattah ya Wahhab ya Razzaq, warzuqna rizqan wasi'an farzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban sahlan wa anta khairur raziqin. Nah, sepertiga malam sudah mencuri waktu untuk berdoa minta rezeki yang lancar, rezeki yang lapang, rezeki yang halal. Siang hari dia bekerja umumnya orang. Tapi yang paling penting diantaranya kita yang sangat kita anjurkan, sarankan adalah selain kita itu menggunakan wirid, percepatan dengan sholawat, dengan doa, dengan sedekah, dengan tahajud, kita harus terus menambah ilmu sahabatku ya. Karena apa yang bisa kita lakukan tanpa ilmu pengetahuan, gitu loh. Maka kita itu akan bisa luar biasa ketika kita memiliki pengetahuan. Teruslah belajar sebanyak-banyaknya. Karena ilmu pengetahuan dan wirid atau zikir, ilmu pengetahuan, skill, keahlian, itu adalah dasar, alat kita. Alat untuk mencapai kita kesuksesan. Kita harus punya alatnya, punya ilmunya, punya skillnya. Sedangkan dalam spiritual, itu harus kita lakukan agar terjadi percepatan. Gitu sahabatku ya. Sahabatku yang dimuliakan Allah, bantu subscribe dan komentar Qabil tuh. Saya ijazahkan doa wirid itu. Ya Allah ya wasi', wahai Tuhan yang maha luas. Kalau hafal ditambahi farzuqna qalban wasi'an wa rizqan wasi'an. Berikanlah hamba rezeki yang luas, hati yang luas dan rezeki yang luas. Ya Allah ya wasi', Allahumma rzuqna qalban wasi'an wa rizqan wasi'an. Itu kita sebanyak-banyaknya. Diharapkan agar kita mendapatkan rezeki yang luas. Saya mendapatkan ijazah ini dari Romo Yai Haji Abdul Hanan Maksum Kuwakian. Saya ijazahkan kepada antum semua. Mohon diterima ijazah ini dan komentar Qabil tuh di kolom komentar serta sebutan hajat-hajat antum. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar menjadi amal jariah, agar berkembang dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Ajaztukum lillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Syukron katsiran sahabatku semua. Saya doakan semoga antum semuanya, kita semuanya sukses besar dalam kehidupan ini, berkah hidupnya, sugih dunya, sugih akhirat, bungah dunya, bungah akhirat, sejahtera dunya, sejahtera akhirat, bejo dunya, bejo akhirat. Saya doakan semoga kita semua beruntung dan banyak rezekinya, melimpah ruah untuk ibadah kepada Allah, untuk sukses di dunia sampai sukses di akhirat. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajmain, walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.